Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang stokiometri reaksi. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang yang pertama itu hukum-hukum dasar kimia, kemudian konsep mol ya. Jadi konsep mol itu digunakan untuk mengetahui jumlah partikel, massa, volume, sama molaritas ya. Kemudian dari rumus tersebut itu juga bisa dari keempat besaran tadi itu juga bisa kita tentukan jumlah mol dari suatu zat. Kemudian video sebelumnya juga itu telah membahas tentang bagaimana menentukan rumus empiris, rumus molekul, ya, dan bagaimana menentukan kadar dari suatu senyawa. Nah, sekarang kita masuk ke stokiometri reaksi. Di stokiometri reaksi ini dalam pembahasan ini lebih spesifik lagi ya terkait tentang penentuan suatu mol dalam suatu persamaan reaksi ya. Jadi nanti ada suatu reaksi ya, ada reaktan menghasilkan produk dari reaksi tersebut. Di situ kita akan menentukan jumlah mol dari suatu unsur atau suatu senyawanya. Nah, jadi kita masuk pertama ya. Nah, jadi stokiometri ini tidak lepas dari mol, maka di sini ada rumus yang perlu diketahui ya untuk mencari jumlah mol. Ya, jadi ini rumus yang digunakan untuk mengetahui jumlah mol dari suatu persamaan reaksi ya. Jadi jumlah mol yang ditanya itu sama dengan koefisien zat yang ditanya dibagi dengan koefisien zat yang diketahui dikali dengan jumlah mol zat yang diketahui. Nah, di sini coba diperhatikan contoh soalnya. Diketahui 600 ml H2SO4 1 molar terpakai dalam reaksi 2Al ditambah dengan 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah dengan 2H2. Tentukan A. Massa aluminium yang harus direaksikan, B. Volume gas H2 yang terbentuk. Nah, kita coba jawab dulu yang bagian A. Nah, bagian A di sini massa aluminium yang harus direaksikan ya. Jadi tadi seperti yang telah dikatakan bahwa stokiometri reaksi ini berkaitan dengan persamaan reaksi. Nah, yang dikatakan persamaan reaksi ini seperti ini ya. Ada produk, ada reaktan dan ada produk. Nah, yang di sini yang bagian A ditanyakan adalah massa aluminium yang harus direaksikan. Jadi massa Al ini yang harus bereaksi dengan H2SO4 itu berapa? Yang pertama itu kita cari dulu jumlah mol yang diketahui. Jadi setiap perhitungan kimia itu tidak lepas dari adanya mol ya. Jadi kalau seperti ini yang diketahui volume sama molaritas, nah berarti kita bisa mengetahui jumlah molnya. Nah, di mana molaritas itu sama dengan mol per volume. Kalau molnya yang ditanyakan itu sama dengan molaritas dikali dengan volume ya. Jadi molaritasnya itu sama dengan 1, volumenya 600 mili. 600 mili ini jangan lupa dirubah ke dalam bentuk liter, jadi 0,6. Sehingga mol H2SO4 itu sama dengan 0,6 mol ya. 0,6 mol. Nah, jadi setelah diketahui bahwa 3H2SO4 ini menggunakan 0,6 mol ya, 0,6 mol. Nah, maka di sini yang aluminium juga kita bisa cari. Nah, tadi rumusnya adalah koefisien yang ditanya, jumlah mol yang ditanya. Jadi ini yang kita selanjutnya cari itu mol Al ya. Koefisien yang ditanya, koefisiennya adalah 2 per koefisien yang diketahui 3 dikali dengan mol yang diketahui H2SO4 0,6. Nah, di sini didapatkan mol aluminium itu sama dengan 0,6 bagi 3, 2, 0,4. 0,2 kali 2, 0,4 mol. Nah, jadi ini mol aluminium, ini tadi mol
H2SO4 ya. Nah, jadi sudah ada mol aluminium sama mol fosfat. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa jumlah massa aluminium dengan rumus massa sama dengan mol dikali dengan HR ya. Molnya itu tadi mol aluminium 0,4 dikali dengan AR-nya apa? AL itu berapa? 27. Nah, jadi 0,4 dikali 27 ini hasilnya 10,8 gram ya. Jadi didapatkan bagian A itu aluminium yang habis bereaksi, yang bereaksi dengan H2SO4 itu sebanyak 10,8 gram. Nah, selanjutnya bagian B ya. Ini bagian A, kita lanjut bagian B di sini ya. Bagian B itu volume gas H2 yang terbentuk dalam keadaan STP. Nah, kalau STP itu 0 derajat Celcius 1 atmosfer dengan rumus volume itu sama dengan mol dikali dengan 22,4 kan. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang ditanyakan adalah volume gas H2. Nah, volume gas H2 berarti yang ini ya. Nah, jadi mol gas H2 itu kita harus cari dulu. Karena di sini mol dikali dengan 22,4, maka mol itu harus cari dulu mol H2. Mol H2 itu seperti tadi dengan menggunakan rumus perbandingan koefisien ya. Di sini molnya koefisiennya 2, berarti 2 per jumlah zat yang diketahui di awal tadi berapa? H2SO4 kan yang diketahui 2 per 3, koefisiennya 3, dikali dengan jumlah jumlah mol yang diketahui. Jumlah mol H2SO4 tadi ada 0,6. Nah, 0,6. Ini habis 3, 0,3 kali 2, 0,6. Nah, jadi ini 0,6 mol. Nah, jadi mol H2 ini kita masukkan di sini 0,6 dikali dengan 22,4. Nah, di sini didapatkan hasilnya 14,4 liter. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang perlu diperhatikan dalam stoichiometry reaksi ini sebenarnya koefisiennya itu seperti hukum dasar yang sudah dibahas sebelumnya pada hukum dasar yang keempat ya, Gay-Lussac itu menyatakan bahwa perbandingan koefisien itu sebanding dengan mol ya, atau koefisien juga itu bisa berbanding dengan volume ya. Jadi kita bisa membandingkan antara koefisien dengan jumlah mol dari persamaan suatu reaksi. Jadi intinya tadi yang perlu diketahui bahwa jumlah mol zat yang ditanya itu sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali dengan jumlah mol zat yang diketahui. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui jumlah mol dari ini Al2SO4 3 kali, ya tinggal kita ini koefisien yang ditanya AL kan 1 per yang diketahui 3, jadi 1 per 3 ya, dikali dengan jumlah mol yang diketahui tadi 0,6. Jadi hasilnya ini adalah 1 bagi 3 dikali 0,6. 0,6 bagi 3 berarti 0,2. Nah, jadi untuk Al2SO4 3 kali ini dia menghasilkan 0,2 mol ya. Seperti itu. Ya, jadi saya harap stoichiometry reaksi ini bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya ada satu lagi pembahasan penting, yaitu tentang pereaksi pembatas. Ya, jadi pereaksi pembatas ini maksudnya dalam pereaksi pembatas ini di mana dalam persamaan reaksi itu terdapat dua zat yang molnya diketahui ya. Dari reaksi kan, kalau reaksi dalam suatu persamaan reaksi ini disebut reaksi menghasilkan hasil reaksi ya. Reaksi ini misalnya A tambah B menghasilkan C tambah D ya.
Ini disebut reaksi, ini disebut hasil reaksi. Atau istilahnya ini disebut reaktan, yang di sini disebut produk. Ya. Nah, di sini untuk reaksi pembatas itu definisinya itu dua zat mol yang diketahui. Jadi ada dua mol zat yang diketahui, bisa A atau B, yang dimana salah satunya itu habis bereaksi. Jadi misalkan A ditambah B, itu A-nya itu habis bereaksi, tapi B-nya itu bersisa, ada sisa. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh saja. Nah, misalkan soalnya seperti ini, diketahui 5,6 gram gas N2 direaksikan dengan 13,44 liter gas H2 ya, membentuk NH3. Yang ditanyakan adalah tentukan reaksi pembatas dan massa yang tersisa. Volume yang B, volume gas NH3 yang terbentuk yang diukur dengan 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, yang pertama kalau soalnya seperti ini kita buat dulu persamaan reaksinya. Karena di sini masih dalam bentuk teori ya. Dikatakan bahwa 5,6 gas N2 direaksikan dengan gas H2, jadi persamaan reaksinya belum ada. Jadi yang pertama itu kita buat dulu persamaan reaksinya ya. Di sini gas N2 berarti persamaan reaksi ya, kita buat dulu persamaan reaksinya. Jadi di sini N2 itu N2 ya direaksikan dengan H2 menghasilkan NH3 ya. Nah, di sini reaksinya belum setara, di sini N-nya 2, di sini N-nya 1. Jadi di sini ditambahkan 2 ya. Jadi kita setarakan dulu. Nah, kemudian di sini hanya ada 3 ya. 3 dikali 2 6, di sini hanya ada 2. Jadi supaya 6 di sini di depannya ditaruh 3. Nah, jadi 3N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3 ya. Nah, di sini setelah kita buat persamaan reaksinya, kita tentukan mol yang diketahui. Nah, masing-masing kita cari dulu mol dari gas N2. Ini mol N2 itu sama dengan, kita buat di sini ya, mol N2. Nah, tadi rumusnya mol itu sama dengan gram per mr ya. Massa per mr. Nah, massa N2 itu sama dengan 5,6, mr-nya N2. Kalau N itu dilihat di tabel periodik, AR-nya itu 14, karena kalau 2 berarti dikali 2, 14 kali 2, 28. Ya, jadi 5,6 dibagi 2,8 ini sama dengan 0,2 mol ya. Kemudian kita cari juga mol dari H2 ya. Mol dari H2. Nah, di sini mol H2 sama rumusnya massa per mr, massa H2 tidak diketahui. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik nih. Mol dari H2 kan di sini kita sudah tahu nih, mol dari N2 itu 0,2. Berarti dari koefisien ini kita bisa menentukan jumlah mol dari H2. Ya, dengan rumus tadi, koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui, di sini 1 ya, dikali dengan jumlah mol yang diketahui 0,2. Nah, jadi di sini didapatkan mol H2 itu sama dengan 0,6 mol ya. Seperti itu. Nah, sekarang setelah mengetahui jumlah mol dari kedua reaksi ini, tadi sesuai dengan definisinya ya, bahwa reaksi pembatas itu adalah dua zat yang molnya diketahui. Jadi kita harus mengetahui 2 mol dari reaksi pembatas ini. 2 mol dari reaksi ini yang ada pada reaktan untuk melihat apakah ada reaksi, apakah ada unsur yang habis bereaksi ataupun yang bersisa ya. Kalau yang bersisa itu berarti dia disebut sebagai reaksi pembatas. Nah, sekarang
Kita lihat sekarang kita buat reaksinya. Ya. Jadi di sini kita misalkan mula-mula kita di sini buat tadi mula-mula ya, mula-mula terurai sisa ya. Ini kita dulu. Nah, mula-mulanya tadi reaksi N2 itu 0,2, H2 itu berapa tadi? 0,6 ya. Di sini N3 kita belum tahu. Yang penting ini dua reaksinya dulu yang harus diketahui. Nah, untuk terurai kita ambil jumlah mol yang paling sedikit. Jumlah mol yang paling sedikit adalah 0,2. Kemudian dikalikan dengan koefisiennya. Jadi di sini 1, karena koefisiennya 1 berarti yang terurai 0,2 kali 1. Sini 0,2. Kemudian kita lihat di sini 0,2 dikali 3 itu sama dengan 0,6. Nah, 0,2 kali 2 0,4 ya. Itu terurai. Untuk terurai ingat kita ambil jumlah mol yang paling sedikit dari mol pereaksi yang sudah diketahui. 0,2 dengan 0,6 yang paling sedikit adalah 0,2. Nah, kemudian kita kalikan dengan koefisiennya. Itu yang diisi pada baris terurai ya. Kemudian di sini kita buat sisa 0,2 ini tambah ya. Kalau untuk produk ini ditambah, kalau produk itu ditambah, kalau untuk reaktan itu dikurang 0,2 kurang 0,2 0, 0,6 dikurang 0,00, di sini 0,4. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sisa N2 itu tidak ada, habis 0. Begitu juga dengan sisa dari mol dari H2. Nah, jadi reaksi pembatasnya, jadi di sini kita simpulkan bagian A itu reaksi pembatasnya tidak ada. Reaksi pembatasnya tidak ada. Ya. Kenapa tidak ada? Karena di sini habis ya. 0 dengan 0. Nah, kecuali kalau misalnya di sini ada yang bersisa, nah itu disebut sebagai reaksi pembatas. Jadi ini semua N2 sama H2 ini habis bereaksi. Nah, kemudian bagian B ya. Bagian B itu volume gas NH3 yang terbentuk diukur dengan 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Nah, ingat kalau dalam kondisi seperti ini berarti dalam keadaan STP. Ya, kalau dalam STP volume itu sama dengan N dikali 22,4. Nah, jadi kita masukkan volume itu sama dengan N dikali 22,4. Nah, N-nya berapa? Nah, ini dari hasil ini tadi diketahui bahwa mol dari NH3 adalah 0,4. Atau kita bisa buat seperti ini. Untuk mengetahui jumlah molnya, kita bandingkan dengan koefisiennya. Nah, di sini koefisien yang diketahui ya. Jadi mol yang ditanya itu rumusnya koefisien yang diketahui 2 per koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui. Yang diketahui ini yang awalnya tadi berapa? N2 ya. 0,2 N2 koefisiennya 1 dikali dengan mol yang diketahui. Mol yang diketahui 0,2. Nah, di sini kan 2 kali 0,2 sama dengan 0,4 mol. Sama kan? Nah, sama dengan yang ini. Nah, jadi bisa menggunakan cara ini ataupun cara ini. Bisa. Ini untuk mol NH3. Nah, jadi tinggal dimasukkan volumenya itu sama dengan jumlah molnya 0,4 dikali dengan 22,4. Ini sama dengan hasilnya 8,96 liter ya, seperti ini. Nah, jadi yang perlu ditekankan di sini adalah reaksi yang habis bereaksi itu apabila dia tidak bersisa sama sekali ya, 0. Jadi di sini N2 sama H2 ini merupakan
preaksi yang habis bereaksi, sedangkan kalau preaksi pembatasnya, di sini tidak ada ya. Karena ditanyakan adalah preaksi pembatas dan masa yang tersisa, preaksi pembatasnya tidak ada, masa yang tersisa juga tidak ada ya. Kecuali kalau yang ditanya adalah, berapakah manakah yang merupakan reaksi yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi ini adalah N2 dan H2, seperti itu. Ya, sekian untuk video kali ini. Saya berharap video dari awal sampai terakhir ini bisa disimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.